Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Di keadaan kita sekarang ini virus corona merajalela. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita dengan berolahraga secukupnya dan makan makanan yang sehat-sehat. Dan yang paling terpenting jangan keluar rumah kalau tidak ada yang perlu-perlu. Iya. Baiklah, Bapak akan mengecek situasi kelas kita dulu. Tolong ambil sampahnya kiri kanan, tengok. Bersihkan terlebih dahulu, ambil sampah-sampah yang ada. Jika tidak ada, alhamdulillah, karena kebersihan itu bisa membuat kita melancarkan pembelajaran kita. Sebelumnya Bapak mengecek kehadiran dulu. Di sini semuanya hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Berarti kelas apa nih? Kelas IPS 1. IPS 1 ya. Semuanya anaknya udah cantik, ganteng, rajin lagi ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Babak kata patah, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Jadi agar kita dalam proses pembelajarannya lebih lancar dan aman, tidak kaku satu sama lain. Jadi kita terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama Bapak yaitu Rizal Akbar. Bisa kalian panggil Bapak dengan sebutan dengan Bapak Akbar atau terserah lah mau manggil apa. Yang penting jangan keluar dari nama Bapak, itu aja. Bapak berasal dari Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kampar Utara. Dan tempatnya lagi di Airpris. Umur Bapak, sebelum Bapak mengetahui apa yang bilangnya, siapa yang tahu berapa umur Bapak? Coba tebak. Berapa umur Bapak? 27. 27. Kalau kamu berapa? 20. 20. Baiklah, berarti kelihatan muda ya berarti Bapak ya. Masih cakep ya. Sebenarnya udah tepat umur berapa itu, sekarang ini 20. Dan bulan 4 ini bertepatan tanggal 25 masuki 21 tahun. Berarti Bapak masih muda. Jangan tanya status Bapak ya. Bapak masih baiklah, kita sebelum mungkin perkenalan kita sampai di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan, coba ditanyakan, nggak apa-apa. Apa yang perlu ditanyakan tentang perkenalan diri Bapak, hobi atau status, ya terserah lah. Hobi Bapak apa, Pak? Hobi Bapak ya suka berolahraga. Dan sekarang ini hobi Bapak yang mengajar. Kan hobi itu pekerjaan yang sering dilakukan kan, yang sering dilakukan, yang disukai, itu mengajar kalian. Itulah hobi Bapak. Masih ada paham tentang perkenalan Bapak sekarang? Ham. Nah nanti kalau mau perkenalan lebih dekat, bisa di luar kelas nanti bisa, atau WA Bapak, nggak apa-apa. Bapak masih muda kok. WA Bapak berapa, Pak? Nanti aja, itu privasi kan, nanti dikasih tahu ya. Nah, baiklah kita mulai pelajaran kita ya. Tadi ini kelas IPS 1 ya. IPS 1 semuanya hadir ya. Media kita itu gambar ya, gambar. Sebelum laptop Bapak hidup, Bapak
Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kita, yaitu tentang bencana alam. Di sini udah ada yang tahu apa itu bencana alam? Tidak. Nah, baiklah, kalau tidak ada, nanti Bapak jelaskan ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan pengertian bencana alam terlebih dahulu. Bencana alam yaitu peristiwa atau kejadian yang terjadi di permukaan bumi yang mengakibatkan populasi ancaman manusia. Nah, seperti ada tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya bencana alam itu yang terjadi di permukaan bumi yang mengakibatkan populasi ancaman manusia terancam. Itu intinya. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis bencana alam. Ada 3. Yang pertama yaitu jenis bencana alam meteorologi. Yang kedua bencana alam geologi. Dan yang ketiga ada bencana alam ekstraterestrial. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan bencana alam meteorologi. Ada yang tahu apa pengertian bencana alam meteorologi ini? Enggak. Enggak ada ya. Baiklah. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam terjadi di permukaan bumi yang berhubungan dengan iklim. Seperti hal contohnya kekeringan, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bencana alam geologi. Bencana alam geologi ini bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain sebagainya. Gempa, pokoknya yang terjadi di permukaan bumi yang berhubungan dengan permukaan bumi itu adalah bencana alam geologi. Yang ketiga yaitu yang terakhir bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial ini bencana alam yang berhubungan dengan luar angkasa, yaitu jatuhnya benda-benda langit ke bumi, dan itu termasuk juga bencana alam. Mungkin jenis-jenis bencana alam ada 3 tadi. Yang pertama apa? Bencana alam meteorologi. Yang kedua bencana alam geologi, dan yang ketiga yaitu bencana alam ekstraterestrial. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan melanjutkan, tapi tunggu bentar ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam bencana alam. Di dunia ini atau di Indonesia ini banyak sekali terjadi bencana alam. Yang telah Bapak sampaikan tadi, yang Bapak katakan tadi, ada bencana alam tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, Bapak ada media gambar tentang bencana alam yang berhubungan dengan bencana alam. Coba, ini anak-anak, gambar di atas ini adalah gambar bencana alam yaitu banjir. Di gambar tersebut terdapat penduduk yang digenangi oleh air banjir ya. Itulah sebenarnya bencana alam banjir ini sangat berdampak buruk oleh manusia itu sendiri. Baiklah, yang kedua ada yang bagian bawah, gambar yang bawahnya yaitu gempa bumi. Ini ada bangunan-bangunan atau rumah yang telah ambruk atau telah hancur oleh gempa bumi. Itulah gempa bumi ini
goncangannya sangat kuat sehingga rumah-rumah atau bangunan yang kuat pun bisa ambruk oleh gempa bumi ini. Baiklah, Bapak akan menjelaskan yang pertama, yaitu bencana alam banjir. Banjir merupakan bencana alam. Banjir merupakan bencana alam terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, ya. Curah hujan yang tinggi. Jadi dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai-sungai itu meluap, tidak bisa menampung lagi durasi air yang datang dari hujan atau yang turun dari hujan dari langit. Itu mengakibatkan salah satu mengakibatkan banjir. Selain itu, selain curah hujan yang tinggi, banjir diakibatkan juga oleh tangan kita sendiri, oleh tangan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi membuang sampah sembarangan di sungai itu bisa juga terjadi banjir, karena dengan sampah-sampah yang dibuang ke sungai, saluran-saluran air tadi tersumbat. Jadi air tadi tidak bisa mengalir seperti semestinya. Jadi air tersebut meluap ke permukaan bumi dan mengenangi daerah-daerah yang ada di sekitar sungai tersebut. Selanjutnya oleh manusia itu menebang hutan sembarangan. Jadi menebang hutan sembarangan ini juga termasuk yang mengakibatkan banjir. Karena dengan hutan yang gundul atau tidak ada hutan, itu bisa menyebabkan kebanjiran juga. Dampak buruk dari banjir yaitu yang pertama, aktivitas manusia terganggu. Biasanya manusia itu bekerja di luar, mencari nafkah untuk keluarganya kan, jadi terganggu oleh banjir. Ya, dari sini bisa kalian lihat dari gambar ini betapa sesaranya kalau ada banjir. Itu bisa mengakibatkan sangat terancam bagi manusia. Yang kedua, ladang atau sawah atau hasil kebun bisa gagal panen karena rusak oleh banjir. Dan wabah penyakit pun mudah datang saat banjir ini, karena penyakit itu mudah datang dengan semestinya karena air-air yang kotor kan. Jadi saat kena banjir, sebaiknya kita harus bisa menjaga terlebih dahulu badan kita, kesehatan kita. Jangan pula banjir senang-senang, mandi hujan kan, mandi anjir, berenang-renang, jangan. Itu berdampak buruk lagi bagi kesehatan kita sendiri. Yang kedua itu gempa. Gempa yaitu bencana alam yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi. Pergeseran kerak-kerak bumi itu mengakibatkan jadi goncangan bumi itu sampai ke permukaan bumi dan mengakibatkan bangunan-bangunan, bahkan bangunan yang kuat dibuat oleh manusia sekalipun bisa roboh karena gempa bumi ini. Begitu dahsyatnya goncangan lempeng-lempeng tadi kan, bergeser. Itu cuman pergeseran aja, belum yang lain-lainnya. Itu cuma pergeseran aja. Bencana bangunan-bangunan saja bisa roboh kan. Itulah dari gambar yang tadi, tengok ini adalah bangunan-bangunan yang telah ambruk oleh gempa bumi. Coba di situ ada manusia yang mungkin sedang mencari keluarganya atau harta-harta bendanya hancur yang bisa diperbaiki. Itu sangat berdampak buruk bagi kita. Mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi bencana-bencana alam yang terjadi di permukaan bumi ini. Ini seperti gambarnya ini. Ada tsunami, gambar yang bawah ada kebakaran hutan, dan banyak-banyak lain sebagainya. Ada tanah longsor,
dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mungkin dari situ Bapak bisa menjelaskan tentang pelajaran kita hari ini. Selanjutnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina. Saya izin untuk bertanya, Pak, mengenai tsunami. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami, serta bagaimana cara kita untuk menanggulangi tsunami tersebut? Sekian dan terima kasih. Kepada Sarina, pertanyaannya sangat bagus. Yaitu pertanyaannya tadi, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami dan bagaimana cara penanggulangannya? Itu kan tadi kan? Iya, Pak. Baiklah, yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu gempa bumi. Yang kedua yaitu erupsi gunung api. Yang ketiga longsor di dasar laut atau di dalam laut. Dan yang terakhir yaitu meteor. Dari beberapa faktor Bapak sebut tadi, ada satu faktor yang terjadi di luar bumi, yaitu faktor geomor, meteor maksud Bapak. Selanjutnya yaitu cara penanggulangannya. Yang pertama yaitu berlari ke tempat yang aman atau berlari ke tempat yang tinggi agar kita tidak terjadi kena tsunami tersebut setelah mendengar arahan-arahan dari penduduk-penduduk dari tepi pantai. Yang kedua yaitu mengikuti arahan dari pemerintah agar tidak kembali ke tempat yang rendah atau ke tepi pantai tersebut. Dan yang ketiga yaitu saling tolong-menolong sesama kena musibah walaupun kita tidak mengenalnya. Dan yang terakhir tetap stay di posko sampai pemerintah memberikan informasi tentang bahwasanya keadaan atau situasi di pantai telah membaik seperti semestinya. Pada Sarina bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, karena jam pelajaran Bapak telah mau habis, waktu sudah sedikit, Bapak akan mengasih kalian tugas di rumah ya. Tugasnya gampang kok. Kalian masing-masing mencari contoh bencana alam. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi kan. Kayak Bapak nih, buat beberapa macam-macam bencana alam, buat gambarnya, terus buat deskripsinya, baik itu pengertian atau dampak yang terjadi oleh akibat bencana alam yang kalian buat tersebut. Buat beberapa, itu minimal buat 3. Minggu depan harus dikumpulkan karena itu termasuk nilai kita yang pertama ya. Baiklah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Pelajaran kita mungkin cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebaiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya tentang telah mendengar dan mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Bapak sangat bangga sama kalian semuanya. Semoga kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akan mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tugas harus dikumpulkan minggu depan. Bagi yang tidak mengumpulkan, auto nilai tidak ada. Oke? Siap? Oke, Pak. Oke.